Negeri kita dan hampir sekujur negara di muka bumi ini sedang perang melawan corona. Setiap hari berita duka menghampiri kita. Virus ganas ini merenggut begitu banyak nyawa manusia, tidak terkecuali di negeri kita Indonesia. Tapi di antara saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 itu, ada juga yang sembuh. Kisahnya melawan virus ganas ini layak kita bagi. Merekalah para survivor yang dapat menjadi teladan bagi kita semua, terutama saudara-saudara kita yang sedang melawan infeksi COVID-19 di tubuhnya. Salah satunya Wijayanto Samirin, seorang yang saya kenal sebagai ekonom yang setahun terakhir menjadi Senior Economic Advisor Gubernur DKI Jakarta. Saya positif tanggal 27 Agustus ya. Tapi karena waktu itu kondisi saya masih sangat bagus, saya memilih untuk isolasi mandiri. Nah, tapi kira-kira 3 hari kemudian mulai sesak nafas. Kemudian ya saya langsung ke rumah sakit. Nah, dicek saturasinya sudah rendah, saturasi oksigennya sudah 92. Langsung masuk ICU. Jadi begitu saya masuk, kemudian diobservasi, foto toraks, kemudian di situ kelihatan bahwa virus itu mulai menguasai paru-paru saya, begitu ya. Jadi dalam seminggu itu 25% paru saya itu dikuasai oleh virus, gitu. Nah, kemudian saya langsung masukkan ruang isolasi, kemudian infus antibodi, infus penguatan imun sistem, begitu ya, suntikan macam-macam. Bagaimana Bapak memanage diri Bapak untuk kemudian bisa untuk ngadapin ini, Pak? Sebenarnya yang bertempur itu tubuh kita dengan virus. Obat-obat itu hanya memberikan semacam fasilitasi penguatan senjata, gitu ya. Jadi ketika tubuh kita sendiri tidak bugar, kita pesimis, kita takut, kita depresi, gitu ya, kita akan kalah. Jadi sebenarnya perang melawan COVID ini adalah perang mental. Jadi mental kita harus kuat. 18 September kemarin, Wijayanto sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tapi, dia masih harus menjalani karantina mandiri lantaran di tubuhnya masih terdeteksi virus corona. Saya memang masih positif, gitu ya. Karena memang virus itu sempat menyerang paru, sehingga sekarang yang ada di paru itu adalah bangkai-bangkai virus. Nah, ketika di swab test, akan muncul tetap ada virus, gitu. Itu ada yang namanya variabel CT, cycle threshold. Nah, ini yang sering orang lupa lihat. Kalau CT-nya rendah, jadi ketika saya positif itu CT saya 17. Makin rendah berarti makin ganas virus itu. Nah, ini saya isolasi mandiri, berharap dalam waktu dekat turun terus menjadi 40. Nah, kalau 40 itu sudah negatif, dan saya secara moral tidak merasa berdosa kalau bertemu orang lain. Kepada saya, Wijayanto menitipkan pesan. Menurutnya, siapapun tidak boleh menyepelekan virus ini. Yang masih negatif, tolong jaga diri baik-baik. Jadi tolong pakai masker yang betul, surgery mask. Jangan asal masker karena itu tidak membantu sama sekali. Kemudian juga cuci tangan. Kemudian yang sering kita lupa, ini nasihat dokter setelah saya keluar adalah, kita selalu kumur dengan antiseptik. Rutin. Karena virus itu bersembunyi di mulut dan ketika kita kumur dengan antiseptik itu mati. Kemudian lubang hidung itu ternyata juga harus dirawat, dibersihkan. Dengan air garam. Rutin dibersihkan. Itu. Kemudian hal-hal yang lain ya jelas jaga imun sistem, tetap sehat, tetap fit, makanan bergizi, kemudian multivitamin dan sebagainya. Nah, bagi yang positif, kalau kita positif, kita langsung harus melihat CT-nya berapa, cycle threshold-nya berapa. Kalau di bawah 30, itu berarti ganas. Jadi harus langsung ke rumah sakit. Tetapi kalau masih di atas itu, mungkin bisa isolasi mandiri. Nah, yang perlu dicek ketika isolasi mandiri adalah saturasi oksigen. Hingga 22 September, kasus positif harian melonjak di atas 4 ribuan dan total kasus hampir 253 ribuan.
angka kesembuhannya mencapai 3.501. Dalam sepekan terakhir, angka kesembuhan masih fluktuatif. Secara kumulatif, lebih dari 184.000 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh. Ini setara dengan 72,9% dari kasus yang terkonfirmasi positif. Anda nimbang besar kecil positifnya. Oh, untung bisa 40% sekali transaksi. Cerita lainnya datang dari Tung Desem Waringin, seorang motivator bisnis yang diduga terinfeksi virus corona saat melakukan perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur ke Jakarta 15 Maret lalu. Pada waktu itu tanggal 18 mulai demam, tapi malamnya saja yang demam. Jadi demam, menggigil, linu-linu. Tanggal 23, wah tidak enak. Napasnya kok tidak enak ya. Istri saya sudah panik, harus ke rumah sakit. Geret masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kan diukurin suhunya tuh, masih normal. Karena pagi hari, siang hari normal. Tanggal 30 harus kontrol lagi. Kontrol lagi tes darah, masih meledak inflamasinya, tambah tinggi. Terus dites foto paru-paru di MRI, tadinya paru-paru kiri patung, sekarang kanan kiri putih-putih, sudah masuk rumah sakit kalau sekarang. Sudah pasti COVID? Belum, 99% COVID. 31 malam saya menggigil. Terus tanggal 1 April pagi, jam 3, waduh, bangun lagi, menggigil lagi. Terus tambah tidak bisa bernapas. Saya WA sama istri saya, if something happen. Saya minta dibakar, saya minta ini. Jam 4 pagi saya WA. Tapi saya bilang istri saya bukan negative thinking, cuma antisipasi. Tung Desem bersyukur telah melewati salah satu fase yang paling mencekam dalam hidupnya. Jadi nomor 1, Tuhan menginginkan saya sembuh. Yang kedua tentu saja perawatan dokter. Dan yang ketiga itu adalah air hangat. Yang keempat, saya jam 4 itu minum VCO, Virgin Coconut Oil. Ini yang kelima, ini hati yang gembira, ini sungguh-sungguh luar biasa. Sejak saat itu, suster masuk, dokter masuk, cleaning service masuk, saya nyanyiin, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau Anda sehat, Anda nonton berita negatif, bagus. Anda supaya lebih waspada, tidak nyepelein. Tapi kalau Anda sudah sakit, stop semua berita negatif. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan, orang yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan mayoritas akan sembuh dengan sendirinya. Namun, mereka yang memiliki gejala berat perlu perawatan intensif oleh tim medis. Lebih dari 90% orang yang terinfeksi itu kelompok tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak memerlukan obat apapun, jadi akan sembuh sendiri. Jadi, bagaimana kalau sudah masuk rumah sakitnya itu serahkan dokter. Sebagian besar orang sekarang yang dirawat inap memerlukan obat suntik anti pembekuan namanya heparin. Yang kedua adalah yang berat sekali itu ternyata obat yang relatif murah namanya dexamethasone, itu juga bisa membantu menolong. Sedangkan obat antivirus yang buktinya lumayan kuat sekarang baru 1, remdesivir. Di segmen selanjutnya, kawan saya Siti Nurjanah akan menceritakan kisah survivor lainnya yang berjuang dengan caranya masing-masing melawan COVID-19. Terjun ke lapangan, mengumpulkan informasi untuk dirangkum menjadi sebuah berita menjadi pekerjaan saya sehari-hari. Selama 7 bulan terakhir ini, saya menggunakan cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan narasumber di lapangan. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Apalagi di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah seperti di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara yang saya datangi pada awal Agustus lalu. Di sana saya bertemu dengan Ibu Tati. Ia telah berhasil mengalahkan virus corona yang sempat menginfeksi tubuhnya. Rasa duka masih menyelimuti Tati. Dia kehilangan kakaknya yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 Mei lalu.
Tidak berselang lama, Tati juga dinyatakan positif COVID-19. Ia sempat berinteraksi langsung dengan sang kakak sebelum meninggal. Yang membuatnya khawatir, Tati punya penyakit penyerta. Saya cuma ada punya penyakit gula darah sama darah tinggi sedikit gitu. Bawa ke rumah sakit Puskesmas itu sama adik saya ini positif. Saya nggak ada rasa apa-apa sih sebenarnya mah. Cuman saya ada batuk dikit sama pilek doang. Itu aja udah. Nah, tiba-tiba di sana kok saya nggak mau makan, nggak mau apa. 20 hari sana saya nggak makan, cuman buah-buah aja. Selama 20 harian, antara 9 hingga 29 Mei, ia berjuang melawan virus corona yang menginfeksinya. Setelah 2 kali menjalani tes swab, Tati dinyatakan sembuh. Alhamdulillah lah sampai sekarang gitu bisa pulang. Saya udah kecil aja. Aduh, udah empok saya meninggal, udah nanti saya bagaimana yang di rumah ini gitu. Tapi saya berusaha sebisa mungkin saya supaya saya sehat lagi gitu. Kasus pertama COVID-19 di negeri kita ditemukan pada awal Maret lalu. Dan sejak itu tercatat ada penambahan kasus positif setiap harinya. Saya berkesempatan mengobrol dengan Ara tentang perjuangannya melawan virus ini. Inilah kisah pasien nomor 2 COVID-19 di Kota Bogor ini. Jadi waktu itu kan masih awal-awal ya Mbak ya, Maret itu kan masih informasi COVID itu begitu mengkhawatirkan gitu ya, begitu mengkhawatirkan. Jadi begitu disampaikan positif itu luar biasa kaget. Yang awalnya saya tidak ada sesak, tiba-tiba aja jadi merasa sesak gitu ya secara psikologis untuk ini ya. Selama terinfeksi corona, Ara mengalami gejala batuk, pilek, dan demam. Lalu, apa yang dilakukan Ara saat dikarantina di RSUD Kota Bogor? Apa saja obat yang dikonsumsinya? Di rumah sakit batuk dikasih obat batuk gitu, obat batuk biasa gitu ya. Terus demam dikasih paracetamol gitu. Jadi terus saya juga ada sempat gangguan fungsi hati gitu ya. Dikasih juga suplemen hati gitu. Jadi obat itu menyesuaikan dengan gejala klinis kita gitu. Saya pikir seminggu atau 2 minggu udah selesai lah ya untuk ininya. Tapi ternyata perjuangannya masih panjang, dan jadi kalau di total sih 4 bulan kurang 4 hari. Jadi waktu itu konsumsinya mulai temulawak, terus jahe, dari Pak Wali cerita bahwa Bupati Karawang katanya cepat sembuh dari sereh, jahe, sama gula aren gitu. Untuk itu saya juga coba gitu. Selama menjalani karantina sebagai pasien COVID-19, psikis Ara drop. Dan yang menjadi penawar kegelisahan jiwanya adalah dukungan dari keluarga dan kerabat yang terus menyemangatinya untuk bisa segera sembuh. Pengalamannya ini mendasari Ara membentuk gerakan sebagai ruang curhat pasien COVID-19 di Kota Bogor. Gerakan ini dinamai Temanku. Yang justru agak shock itu saya gitu, tapi istri luar biasa tegar, ibu bapak juga hampir tiap hari juga melakukan video call. Alhamdulillah teman-teman kerja, teman-teman kuliah, sampai teman-teman SD yang jarang komunikasi, mereka juga menyampaikan WA sederhana, tapi alhamdulillah bisa menyemangati bahwa artinya saya tidak sendirian gitu dengan COVID-19 ini. 4 bulan bersama COVID, itu masa yang jujur bagi saya sangat berat. Seperempat tahun itu bersama COVID. Waktu menjalani isolasi mandiri, saya dinyatakan kalau saya non-reaktif. Tapi ternyata hasil swab-nya positif. Untuk saya kebalikan gitu. Ada beberapa hal seperti itu. Katanya positif Bang itu. Ketika sembuh, saya berpikir bagaimana kita mempertemukan survivor dengan pasien COVID-19 agar mereka agar mereka bisa saling berbicara dari hati ke hati, menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya ide ini ditangkap, kemudian teman-teman Salab Ed memperkuat ide ini.
dengan bicara tentang bagaimana kita juga mendampingi kebutuhan ekonomi pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu gitu. Yang ketiganya ada pendampingan spiritual gitu. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menegaskan, memberikan dukungan psikis seperti yang dilakukan temanku sangat diperlukan selama proses pengobatan pasien COVID-19. Ini masalahnya tidak hanya masalah medik saja, pasien kena infeksi, terus batuk, panas, pilek, terus kemudian sakit. Tidak hanya itu saja, ini masalah mediknya berat. Kalau yang kondisinya berat, kadang-kadang harus masuk rumah sakit, kadang harus masuk ICU. Tapi masalah psikis juga, masalah psikologinya berat, kejiwaannya berat. Karena itu memang perlu dukungan psikososial, dukungan dari keluarga, dukungan dari sahabat, dukungan dari teman, itu penting sekali. Hingga kini negeri kita maupun negara lainnya sedang berjibaku mengembangkan vaksin COVID-19. Sampai mana perkembangannya? Kita akan tanyakan kepada Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ya, sekarang sedang diuji dan itu diharapkan akan selesai masih 6 bulan dari sekarang. Di laboratorium milik lembaga Eijkman inilah harapan dititipkan. Sebuah vaksin yang diharapkan mampu menangkal virus corona tengah dikembangkan. Namanya mengadaptasi bendera Indonesia. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menjadi satu dari 5 lembaga yang sedang mengembangkan vaksin merah putih. Ditargetkan uji praklinis calon vaksin merah putih selesai Desember nanti. Vaksin yang dikembangkan di Indonesia yang kami beri nama vaksin merah putih ini diberikan kepada Eijkman, tugas itu, yaitu mengembangkan di skala laboratoriumnya. Dan kami hanya punya waktu 12 bulan. Dan saat ini boleh dikatakan kita sudah setengahnya lah selesai. Sudah 50%. Kami sudah melewati beberapa tahap, mulai tahap dari isolasi virusnya, kemudian melakukan amplifikasi gen yang memang kami tuju. Kami sudah sampai tahap itu, tinggal menunggu sel-sel tadi memproduksi protein-protein yang sudah kita desain. Meski kemajuan vaksin ini telah 50%-an, masih perlu waktu yang cukup panjang hingga vaksin ini bisa diproduksi dan diedarkan. Amin Subandrio menyebut, vaksin ini paling cepat bisa diedarkan pada awal 2022. Vaksin merah putih ini diharapkan sedikitnya bisa memenuhi 50% kebutuhan vaksin Indonesia. Kami mengembangkan vaksin ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga. Kita harus mengembangkan vaksin merah putih itu harus efektif tapi aman. Untuk mengejar kebutuhan vaksin COVID-19 yang mendesak, pemerintah juga berikhtiar dengan mencari kandidat vaksin lainnya. Kementerian Kesehatan menyatakan paling tidak ada 9 kandidat vaksin yang akan diuji klinis di negeri kita. Salah satunya yang sedang diuji oleh perusahaan farmasi plat merah Bio Farma. Bio Farma menggandeng perusahaan farmasi dari Tiongkok Sinovac Biotech sebagai mitra pengembang vaksin COVID-19. Nah, selama menunggu vaksin merah putih itu, apabila ada vaksin bikinan manapun ya, bikinan luar negeri, kalau memang dia sudah siap dan memenuhi persyaratan yang ada di Indonesia, itu bisa dipakai. Dan itu diharapkan akan selesai masih 6 bulan dari sekarang lah itu. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menegaskan, vaksinasi dengan menggunakan vaksin dari Sinovac diharapkan dapat dimulai pada kuartal pertama tahun depan. Itu pun dengan catatan uji coba klinis yang kini sedang berlangsung dinyatakan berhasil. Saya amat mengharapkan agar berhasil. Namanya uji klinik fase 3. Kan vaksin itu dinyatakan berhasil kalau aman dan efektif. Aman tidak bikin efek samping yang gawat, dan efektif artinya mempunyai daya lindung terhadap kalau misalnya saya divaksinasi, maka aku punya antibodi yang bisa mencegah virus masuk ke tubuh.
Amin Subandrio mengingatkan, sebelum vaksin ditemukan dan terbukti manjur, kita semua harus tetap waspada dan menjaga kesehatan. Tahap pertama itu tahap ringan, ya, di mana sebetulnya sekitar 70% dari orang yang terinfeksi virus COVID ini akan sembuh sendiri. Kemudian masuk tahap ya jadi dari menengah sampai ke berat lah. Itu sekitar 20-25%. Yang 5% itu menjadi sangat berat dan itu yang berakhir dengan kematian. Ya, jadi sebetulnya sebagian besar sembuh sendiri. Nah, pada beberapa kasus ya sedang sampai berat itu ada yang bertahap. Sebetulnya bukan perjalanan penyakitnya yang begitu cepat. Ya, itu sebetulnya infeksi sudah terjadi lama, tetapi perkembangannya itu awalnya pelan-pelan, ya, sehingga gangguan di saluran pernafasannya terjadi sedikit-sedikit, gitu, sehingga tidak begitu terasa oleh yang bersangkutan. Tapi sebetulnya kalau dipantau itu gangguan pernafasan itu sudah menyebabkan penurunan saturasi oksigen sebetulnya. Berarti jaringan-jaringan itu juga kekurangan oksigen. Akibatnya terjadi kerusakan jaringan. Ya, ini yang disebut sebagai happy hipoksia. Menjalani hari-hari yang tidak biasa ini harus kita lewati hingga vaksin penangkal COVID-19 ditemukan. Menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan saling menguatkan menjadi kunci survive melawan virus ini.